Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amman siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i, karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Warabi'u utawi rukun salat sing nomor 4 iku qiraatul Fatihati iku maca Fatihah bil basmalati kelawan nganggo basmalah. Fi qiyami kulli rakaatin ing dalem jumenengi saben-saben rakaat. Rukun salat yang nomor 4 yakni membaca Fatihah dengan menggunakan bismillah, karena menurut mazhab Imam Syafi'i bismillah merupakan ayat dari Fatihah. Jadi wajib dibaca. Fi qiyami kulli rakaatin, di setiap orang tersebut mengerjakan setiap rakaat yang ada di dalam salat. Entah itu makmum maupun imam wajib membaca Fatihah di setiap rakaat sholat. Jadi ketika sholatnya 4 rakaat ya wajib membaca Fatihah 4 kali di setiap rakaatnya. Kalau 2 ya 2 kali dan lain sebagainya. Wal masbuku tawi makmum masbuk iku ya tahammalu nyangga ha ing Fatihah anhu saking masbuk sapa al imamu imam ing kana lamun ana sapa imam iku ahlan imam sing ahli li tahammuli marang nyangga. Makmum masbuk itu Fatihahnya bisa ditanggung imam jikalau memang imam ahli dalam menanggung Fatihah tersebut. Kategori imam yang bukan ahli menanggung Fatihahnya makmum adalah imam yang hadas, 2 adalah imam yang umi, 3 bukan termasuk rakaat tambahan atau rukuk sani dari sholat khusus. Selain ini, seorang imam bisa menanggung Fatihahnya makmum masbuk seperti itu. Wajibulan wajib tartibul Fatihati apa ngruntutna Fatihah wa muwalatuha lan nuli-nuli maca Fatihah wa tajwidu hurufiha lan bagusi huruf-huruf Fatihah wa mura'atu tasdidatiha lan ngreksa pira-pira tasdid Fatihah al arba'a asyrata kang ana 14. Wajib hukumnya membaca runtut Fatihah, contohnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ila akhiri sampai waladhdallin seperti itu. Terus wajib membaca dengan mualah tanpa adanya jeda sama sekali. Wajib membaca dengan tajwid huruf-huruf Fatihah. Terus wajib menjaga tasdid yang ada di dalam Fatihah yang totalnya ada 14. Waman utawi sapane wong iku ajuza lamun apes sapa man anil Fatihati saka maca Fatihah ya qira'a mongko kena maca sapa man badlaha ing gantine Fatihah. Maca sab'a ayatin ing 7 pira-pira ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Fain ajuza mongko lamun apes sapa man anil Qur'ani saka maca Al-Qur'an ya ata mongko kena nekani sapa man bisabati anwain kelawan 7 pira-pira warna minal dzikri saking zikir. Jika orang tersebut tidak bisa membaca Fatihah, maka dia bisa membaca sebagai ganti dari Fatihah 7 ayat dari Al-Qur'an. Ayatnya bebas, yang penting totalnya ada 7. Tidak harus runtut, tapi yang paling bagus ya runtut. Ketika dia tidak bisa mendatangkan 7 ayat dari Al-Qur'an, dia diperbolehkan membaca sebagai gantinya baca 7 zikir. Warna-warna zikir. 7 zikir. Contohnya Allahu Akbar, Subhanallah,
alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, seperti itu. Totalnya ada 7 dzikir sebagai ganti dari 7 ayat yang ada di dalam Fatihah. Fain ajuza mongko lamun apes sapa man anid dzikri saking dzikir ya waqafa mongko mendel to meneng sapa man sakitan hale wong sing meneng biqadriha kelawan kadare Fatihah. Walayata roja mulan ora kena nerjemah sapa man anha saking Fatihah. Jika orang tersebut tidak bisa zikir totalnya ada 7 macam, maka dia akan diam, ya diam seperti itu aja, diam dengan lama kadarnya seseorang membaca Fatihah umumnya berapa. Kalau 2 menit ya 2 menit. Kadar membaca Fatihahnya 2 menit ya diam selama 2 menit. Walayatarojamu anha tidak boleh menerjemah Fatihah, artinya tidak dibaca dengan bahasa Arab. Misal dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gara-gara aku tidak bisa membaca bismillah ila akhiri, saya terjemah karena saya hafal terjemahannya, itu tidak diperbolehkan. Jadi runtutannya ketika orang tersebut tidak mampu membaca Fatihah, maka membaca 7 ayat dari Al-Quran. Ketika tidak mampu membaca 7 ayat dari Al-Quran, maka membaca sebagai gantinya 7 warna dari zikir seperti la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya yang termasuk zikir-zikir seperti itu. Ketika tidak mampu membaca 7 macam zikir sebagai ganti 7 ayat Al-Quran, maka orang tersebut diam selama atau dengan kadar membaca Fatihah lamanya. Ketika Al-Fatihah lamanya 2 menit, ya dia diam selama 2 menit. Dan tidak diperbolehkan menerjemah Fatihah dengan bahasa selain bahasa Arab. Artinya tidak boleh menerjemah dengan bahasa lain, ya harus membaca Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab. Wa sunatu hukume sunnah iku ayak ro'a maca sapa musolli suratan ing surat sak surat au syai'an utawa suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat minas sholati saking salat as-sunnaiyati kang bangsa 2 rakaat wa fi rakaataini lan ing dalem 2 rakaat al awwalataini kang awal karone fakot mongko bloko minas sulasiyati saking salat kang bangsa 3 rakaat wa rubaiyati lan salat saka bangsa 4 rakaat. Sunah hukumnya membaca 1 surat atau 1 ayat dari Al-Quran selain Fatihah ya, setelah dia membaca Fatihah. Artinya begini, ketika kamu selesai membaca Fatihah, kamu sunnah hukumnya membaca 1 surat atau 1 ayat yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Di setiap rokaat ketika memang sholatnya totalnya 2 rokaat, contohnya subuh. Rokaat pertama, rokaat kedua kamu sunnah setelah Fatihah membaca 1 surat atau 1 ayat dari Al-Quran. Ketika sholatnya 3 rokaat, 4 rokaat, sunnah hukumnya di 2 rokaat awal saja. Rokaat ketiga atau rokaat keempat itu hukumnya tidak sunnah lagi. Wal khamisu ar-ruku'u makrunan bitumakninah wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan perihal rukun-rukun sholat yang ada di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.